Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adli Zidan Oktavian, NIM 70 2019 019. Di sini saya akan menerangkan materi khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelumnya, kepada Kak Guru Pengajar IK 10, pada Ustadz Hendra Wijaya SPDI dan MPDI, dan kepada kawan-kawan, izin saya untuk menjelaskan materi ini. Mohon pada kawan-kawan untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang saya jelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu hukum khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum khutbah Idul Fitri adalah sunnah dan hukum khutbah Idul Adha adalah sunnah. Keduanya adalah sunnah. Kesunahan khutbah tersebut berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku menghadiri sholat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Semua mereka melakukan sholat sebelum khutbah." Adapun dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan bagi yang menghadiri sholat Idul Fitri untuk duduk mendengarkan khutbah atau pergi. Untuk menghadiri serta mendengarkan khutbah tersebut tidaklah wajib, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada jamaah ketika beliau hendak berkhutbah setelah sholat Idul Fitri. Dari Abdullah bin Sa'id berkata, "Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barang siapa yang ingin tetap duduk untuk mendengarkan maka duduklah, dan siapa yang hendak pergi maka pergilah." Berdasarkan hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah atau keringanan kepada kita umatnya untuk tidak menghadiri khutbah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Akan tetapi jika tidak memiliki suatu hajat atau keperluan, akan lebih baik kita mendengarkannya. Baiklah, selanjutnya yaitu waktu khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setelah dilakukannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selepas sholat Idul Adha, para jamaah dianjurkan tetap berada di masjid atau tempat sholat Id untuk mendengarkan khutbah. Pelaksanaan khutbah ini menunjukkan pentingnya momen dan sholat yang didirikan. Namun, pada pembacaan khutbah setelah sholat Id itu tidak sama dalam tata cara khutbah Jumat. Khusus di sholat Id atau Idul Adha dan Idul Fitri, khutbah disampaikan selepas sholat. Sedangkan kalau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat baru dilakukannya khutbah. Untuk waktu khutbah ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar menunaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu tempat pelaksanaan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Tempat pelaksanaan khutbah merujuk ke tempat pelaksanaan sholat Id, yaitu lebih utama atau afdal dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur atau halangan seperti hujan atau ada badai, maka sebaiknya kita disarankan untuk melakukannya di masjid. Untuk hal ini sesuai hadis dari Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW berangkat sholat ke lapangan dan tombak kecilnya yang ada di tangannya, ia membawa dan menancapkannya di lapangan, lalu ia sholat menghadapkannya. Di sini maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ingin khutbah, maka beliau khutbah di tanah lapang yang luas dan selalu membawa tongkat atau bambu kecilnya untuk dipegangnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu jumlah bilangan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Di sini ada beberapa bilangan. Khutbah setelah salat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dengan 2 khutbah, yaitu dilaksanakannya setelah berdiri dan diantara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Di sini sama seperti salat Jumat. Adapun hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari Idul Fitri dan atau Idul Adha, maka Rasul pun berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk sekali lalu berdiri lagi untuk khutbah kedua. Hadis riwayat sahih dari Ibnu Majah. Selanjutnya materi yang kelima yaitu jumlah takbir khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Sejatinya, jika diperhatikan dalil-dalil yang ada, tidak ada perbedaan jumlah takbir antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yakni 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua.
Setiap takbir ini dilakukan atau diikuti dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mengenai jumlah takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sama sebagaimana disebutkan dalam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha 7 kali dan 5 kali. Hadis riwayat yang sahih dari Abu Daud dan Ibnu Majah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kepada Allah mohon ampun, dan kepada Kak Hendra Wijaya juga mohon maaf, dan kepada teman-teman saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.